Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang lagi dengerin kisah ini, makasih sudah mau mampir dan ngeluangin waktu. Oh iya, ini pakai voice overnya admin, mau pakai yang versi robot ya, hehehe. Bosen sih pakai yang versi Google. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan share kalau cerita ini nanti nyentuh hati kalian, supaya lebih banyak orang yang ingat bahwa satu kebaikan kecil bisa muter balik dengan cara yang nggak pernah kita duga. Namaku Kenji Darmawijata. Orang bilang namaku terdengar aneh, campuran yang nggak jelas, kayak dicomot dari beberapa lembar peta dunia terus dilempar ke tengah gang sempit di belakang pelabuhan. Mataku mirip orang Jepang, warna kulitku sawo matang khas anak kampung pesisir, dan logat bicaraku keras seperti orang yang dari kecil harus berteriak mengalahkan suara klakson truk kontainer. Aku lahir dan besar di sebuah gang yang orang kota cuma kenal sebagai belakang pelabuhan. Di peta, mungkin cuma garis abu-abu yang tak penting, tapi buatku, disitulah semua bau dan suara membentuk definisi tentang hidup. Bau solar, asin laut, gorengan murah di sore hari, dan gat yang nggak pernah benar-benar kering. Siang hari, gang itu penuh jemuran dan teriakan anak kecil. Malam hari, lampu kuning temaram menampakkan bayangan laki-laki kelelahan yang pulang dengan baju penuh debu jalanan. Aku tidak pernah benar-benar mengenal kata masa kecil yang bahagia. Ibuku, perempuan yang orang panggil Nayumi Savitri, lebih sering duduk di depan rumah petaknya yang sempit sambil menghitung uang receh di telapak tangan, seolah sedang menghitung sisa napas yang boleh ia buang hari itu. Ia jarang bercerita tentang masa lalunya, tentang kenapa mataku begini, kenapa namaku begitu. Yang ku tahu, setiap kali ada kapal asing merapat ke pelabuhan dan suara sirene panjang terdengar, ibuku akan menoleh sebentar ke arah laut, lalu buru-buru memalingkan wajah, seolah di sana ada sesuatu yang ingin ia lupakan habis-habisan. Sejak kecil, aku belajar kalau di tempatku, tidak ada yang gratis. Untuk bisa makan, aku bantu apa saja, mengangkat peti ikan, mengelap meja warung, sampai sekadar mengusir kucing dari lapak pedagang kaki lima. Usia 12 tahun, sementara anak lain sibuk mengeluh soal tugas sekolah, aku sudah hafal jam kedatangan truk, nama-nama sopir tetap, dan jenis hutang yang mereka tinggalkan di warung kopi. Bukan hutang uang saja, tapi juga hutang janji. Janji akan kembali beli, janji akan bawa oleh-oleh, janji akan mengajak anaknya main ke kota. Janji, yang lama-lama ku pelajari sebagai bentuk lain dari kebohongan yang dikemas sopan. Aku tidak pernah benar-benar marah pada mereka. Laki-laki yang hidup di jalan hanya punya dua pilihan, menghibur diri dengan janji, atau mati pelan-pelan memeluk kenyataan. Aku memilih yang ketiga, menghafal semuanya, menyimpannya di kepala, dan menjadikannya angka. Berapa kali seseorang bilang, nanti. Berapa kali ia kembali. Semakin sering kata, nanti, keluar, semakin kecil kemungkinan dia akan menepatinya. Di pelabuhan, statistik itu lebih jujur dari doa. Ada satu tempat yang jadi titik tetap dalam hidupku, warung kecil di pojokan gang, milik seorang perempuan parubaya yang kami panggil Mak Lantari. Beliau bukan ibuku, bukan saudaraku, tapi entah kenapa, di matanya selalu ada ruang kosong buat anak laki-laki kurus yang baju sekolahnya sering basah oleh keringat dan air hujan. Di warung itu, aku sering duduk di bangku plastik yang goyah, menonton dunia lewat pintu yang selalu terbuka. Dari sana, aku melihat siapa yang pulang, siapa yang pergi, dan siapa yang pura-pura lupa jalan pulang. Suatu malam, hujan turun tanpa sopan santun. Jalanan berubah licin, dan lampu pelabuhan terlihat seperti bintang yang jatuh terlalu dekat. Aku berdiri di bawah atap seng warung Mak Lantari, memeluk tas plastik berisi roti sisa yang kubeli dari pedagang yang sudah mau tutup. Jemariku dingin, tapi mataku tetap memperhatikan satu persatu truk yang menepi. Disitulah sumber uangku malam itu, menjaga tas, menjaga titipan, menjaga rasa cemas orang yang hidup di antara kilometer dan tonase. Biasanya, sopir akan turun dengan mata sayu, melempar kunci ke dashboard, dan menyerahkan tas pinggang kecil padaku. Jaga sebentar ya, Ji, begitu mereka bilang, seolah aku punya pilihan selain mengangguk. Aku duduk di kursi plastik reyot, menunggu mereka selesai salat, merokok, atau sekadar rebahan di musola kecil di seberang warung. Upahku kadang cuma sekeping receh, kadang sebatang rokok yang tak pernah kusentuh, kadang hanya ucapan terima kasih yang menguap bersama asap kendaraan. Malam itu berbeda. Sebuah truk box tua, tanpa logo besar seperti kendaraan perusahaan, merapat ke sisi jalan.
Catnya mengelupas, hanya menyisakan tulisan pudar, Anugerah Samudra, di sisi kanan. Dari balik kaca, kulihat laki-laki berjaket hujan warna hijau lumut. Rambutnya beruban di tepian, kulitnya legam, dan garis di wajahnya seperti peta jalan yang sudah terlalu sering dilalui. Ia turun pelan-pelan, menepuk celana panjangnya yang basah, lalu berjalan ke arahku. Tidak seperti sopir lain yang langsung melempar tas atau bertanya soal musola, laki-laki ini berhenti 2 langkah di depanku dan menatap tepat ke wajahku. Tatapannya aneh, bukan tatapan kasihan, bukan juga tatapan curiga. Lebih mirip orang yang sedang mencoba mengingat sesuatu yang hampir hilang dari ingatan. Sering di sini, nak? Pertanyaannya sederhana, tapi cara ia mengucapkannya membuatku merasa seperti sedang diinterogasi oleh seorang guru, bukan seorang sopir truk. Aku mengangguk, menjawab sekenanya, sambil tetap mengamati gerak tubuhnya. Di pelabuhan, rasa aman sering bergantung pada kemampuan membaca bahasa tubuh orang asing. Ia tidak langsung menyerahkan tas, tidak juga memesan kopi. Sebaliknya, tangannya menyelip ke saku jaketnya, mengeluarkan selembar kertas kusut dan sebuah pulpen kecil. Ia menyuruhku duduk di bangku kosong di depan warung, sementara ia memindahkan asbak sedikit ke samping agar kertasnya tidak basah oleh abu rokok. Aku butuh orang yang suka angka, katanya kemudian, tanpa basa-basi, seolah kalimat itu sudah ia latih sepanjang perjalanan. Kalimat itu menancap di kepalaku. Di tempat seperti ini, orang butuh tenaga, butuh otot, butuh punggung yang kuat mengangkat barang. Bukan orang yang suka angka. Aku tertawa kecil, mungkin lebih karena gugup. Aku cuma suka menghitung janji yang nggak ditepati, Pak, jawabku pelan. Soalnya itu yang paling gampang dilihat. Ia tersenyum, senyum yang tidak lebar, tapi cukup untuk membuat kerutan di sudut matanya terlihat jelas. Ia menatapku sekali lagi, seperti sedang menimbang sesuatu yang lebih berat dari muatan truk yang barusan ia bawa. Malam itu, di tengah bau hujan dan solar, aku tidak tahu kalau kalimatnya selanjutnya akan jadi titik awal yang mengubah semua jalur hidupku. Ayahmu pasti bangga kalau lihat kamu sekarang, katanya lirih. Dan saat itu juga, di antara semua suara klakson dan riuh pelabuhan, hatiku bergetar aneh. Karena aku tahu, satu-satunya orang yang tidak akan pernah kembali lewat gang ini, adalah lelaki yang dulu kupanggil ayah. Sejak malam ketika lelaki berjaket hijau itu menyebut kata, ayah, kepalaku dipenuhi tanda tanya yang tidak mau diam. Di pelabuhan, orang memanggil siapa saja yang lebih tua dengan sebutan, Bapak, tapi cara dia mengucapkannya berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih personal di balik kalimat singkat itu. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu cuma basa-basi orang dewasa yang merasa kasihan, tapi malam-malam berikutnya ia datang lagi, dengan pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Truk box dengan tulisan pudar, Anugerah Samudra, mulai terasa seperti jam dinding di gang kami. Kalau kendaraan lain datang dan pergi tanpa pola, truk itu selalu muncul di rentang waktu yang hampir sama. Lampu depannya menyapu jalan sempit, berhenti beberapa meter dari warung Mak Lantari, lalu mesin dimatikan dengan bunyi berat yang lama-lama bisa kutebak bahkan dari dalam rumah. Ibuku sering melirik keluar tiap kali suara mesin itu berhenti. Ada kegugupan kecil di caranya merapikan kerudung, seolah suara itu mengganggu sesuatu yang ia sembunyikan jauh di dalam dadanya. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Raffi Gusnandar. Nama yang di telingaku terdengar seperti nama seseorang yang pernah merantau terlalu jauh, lalu pulang tanpa benar-benar pulang. Ia bukan tipe sopir yang banyak bicara. Kalau sedang duduk di warung, ia lebih sering menatap buku catatan tipis yang selalu ia bawa, menggoreskan angka-angka kecil yang hanya dimengerti oleh dirinya. Di awal, tugasku cuma sederhana, menjaga tas pinggang dan jaketnya, memastikan tidak ada tangan jahil yang menyentuh barang yang bukan miliknya. Tapi pelan-pelan, tanggung jawab itu bergeser. Suatu malam, ia menggeser kursi plastik di sebelahnya dan menyuruhku duduk lebih dekat. Di meja ada beberapa lembar nota kusut, angka tonase, ongkos jalan, dan catatan hutang solar yang kalau kulihat sekilas tidak ada bedanya dengan coretan acak. Namun baginya, semua itu adalah potongan puzzle yang harus dirangkai supaya truknya tetap bisa jalan besok. Ia menunjuk satu persatu angka yang tertulis, lalu menanyakan pendapatku. Kalau jalur barat rugi segini, dan jalur timur untungnya tipis, menurutmu, harus buang yang mana duluan?
Pertanyaan itu membuatku terdiam. Anak usia belasan di gang kami biasanya diajak menebak nomor togel atau skor pertandingan bola, bukan diminta memilih rute mana yang harus dikorbankan supaya usaha tak ambruk. Namun anehnya, pertanyaan itu membuat darahku mengalir lebih cepat. Aku mulai terbiasa menghitung kerugian dalam bentuk rokok dan nasi bungkus. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku diminta menghitung sesuatu yang lebih besar dari perutku sendiri. Aku menjawab dengan logika sederhana ala pelabuhan, buang rute yang jaraknya paling jauh tapi bayarnya paling kecil. Pak Raffi tertawa pelan, menepuk pundakku, dan bilang, naluri kamu sudah benar, tinggal butuh angka buat menguatkan. Sejak itu, tiap ia datang, aku tidak hanya menjaga tas, tetapi juga ikut duduk menghitung. Pelan-pelan, angka tidak lagi sekadar simbol asing di kertas lusuh, melainkan cermin dari keputusan yang diambil seseorang. Mak Lantari sering menggodaku. Wih, sekarang cucu pelabuhan sudah jadi tangan kanan bos truk. Ya. Aku hanya tertawa, pura-pura tidak peduli. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan hangat yang pelan-pelan tumbuh. Bukan karena uang yang kubawa pulang sedikit lebih banyak, tapi karena untuk pertama kalinya, ada orang yang menatapku bukan sebagai anak kasihan yang butuh belas kasihan, melainkan sebagai seseorang yang pendapatnya layak didengar. Ibuku memperhatikan perubahan itu. Awalnya, ia senang ketika melihat aku pulang dengan wajah lelah tapi mata yang berbinar. Namun semakin sering truk anugerah samudra itu muncul, semakin gelisah ia terlihat. Pernah suatu malam, saat aku baru saja masuk dan meletakkan sandal di depan pintu, ibuku menegur dengan suara yang tidak biasa. Kamu kalau ikut bantu orang, jangan terlalu jauh, Ken. Aku mengernyit. Kenapa memangnya, Bu? Orangnya baik kok, dia nggak pernah suruh aku yang aneh-aneh. Ibuku tidak menjawab langsung. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap lantai kayu yang sudah mulai lapuk. Tangannya meremas ujung kain sarung, dan ada gemetar halus di jari-jarinya. Setelah lama diam, barulah ia berkata pelan, kadang, orang yang terlihat paling baik, justru punya masa lalu yang paling rumit. Ibu cuma takut kamu masuk ke dalam rumitnya itu tanpa sadar. Aku ingin membantah, mengatakan bahwa di dunia kami, semua orang punya masa lalu rumit. Tidak ada yang benar-benar bersih di pelabuhan, yang penting adalah siapa yang mau jujur tentang kotornya. Tapi melihat raut wajah ibuku malam itu, aku memilih mengunci kalimat di ujung lidah. Aku hanya mengangguk, berjanji akan hati-hati, sambil dalam hati tetap memutuskan satu hal, aku tidak akan melepaskan kesempatan yang pelan-pelan membentukku jadi sesuatu yang berbeda dari anak laki-laki lain di gang ini. Waktu berjalan cepat dalam hitungan musim hujan dan terik matahari. Truk-truk datang dan pergi, beberapa sopir tidak pernah kembali, tetapi Pak Raffi tetap muncul dengan ritme yang sama. Di catatannya, aku melihat usaha kecilnya bertahan di tengah tekanan perusahaan logistik besar. Di wajahnya, aku belajar membaca letih yang disembunyikan di balik senyum tipis. Di cara ia memperlakukanku, aku merasakan campuran antara guru, sahabat, dan sesuatu yang tak berani kutebak namanya. Suatu sore, ketika pelabuhan lebih sepi dari biasanya karena badai di lautan, ia duduk lebih lama di warung Mak Lantari. Hujan belum turun, tapi langit sudah menghitam, dan angin membawa aroma asin yang lebih pekat dari biasanya. Ia menatap ke arah gang, ke deretan rumah petak yang saling berhimpit, lalu berkata tanpa mengalihkan pandangan, kadang, orang terjebak di tempat yang sama bukan karena nggak punya kesempatan pergi, tapi karena merasa nggak pantas berada di tempat lain. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Namun beberapa hari kemudian, ketika tanpa sengaja aku mendengar Mak Lantari berbisik dengan ibuku di dapur sempit, potongan puzzle itu mulai terasa saling mendekat. Yumi, kamu yakin nggak mau jujur? Suara Mak Lantari terdengar pelan, tapi tegas. Ibuku menghela napas panjang, suara yang sudah sering kudengar setiap kali topik berat muncul. Aku takut, Mak, takut semuanya berantakan. Takut anak itu benci sama aku. Takut masa lalu yang sudah jauh, tiba-tiba pulang lewat pintu yang sama. Aku berdiri terpaku di balik dinding tipis, jantungku memukul rusuk. Di pelabuhan, orang sering bicara soal kapal yang kembali setelah bertahun-tahun hilang. Aku selalu pikir itu cuma cerita pelaut. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ada kapal lain yang sedang bersiap merapat, bukan di dermaga, melainkan di hidupku sendiri.
Ada kalimat yang pernah kudengar dari salah satu sopir yang suka kebanyakan kopi di warung Mak Lantari, rahasia itu kayak karung beras bocor, kelihatan pelan-pelan dari jejaknya, bukan dari suara jatuhnya. Waktu itu aku cuma tertawa, mengira itu omongan ngawur orang dewasa yang lagi capek. Tapi makin hari, aku mulai paham maksudnya. Di rumah petak kami, karung itu mulai bocor dari tatapan, dari potongan kata yang sengaja dipelankan, dari pintu yang ditutup lebih rapat setiap kali nama tertentu keluar di antara dua perempuan yang paling sering kulihat di hidupku, ibuku dan Mak Lantari. Aku bukan anak yang pandai menahan rasa ingin tahu, terutama ketika menyangkut diriku sendiri. Setiap kali truk Anugerah Samudra muncul, setiap kali bayangan tubuh Pak Raffi melintas di depan jendela bambu kami, ibuku seolah berubah jadi orang lain. Kadang ia sibuk merapikan toples yang sudah rapi, kadang ia mengelap meja yang tidak kotor. Tangan bergerak, tapi pikirannya entah berjalan kemana. Saat ku dekati dan bertanya kenapa, jawabannya selalu sama, angin laut lagi nggak enak. Ibu cuma pusing dikit. Suatu malam, rasa penasaranku mencapai titik yang tidak bisa lagi dibendung. Hujan turun deras, membuat suara pelabuhan terdengar seperti radio yang disetel terlalu pelan. Truk Pak Raffi tidak datang hari itu, tapi justru ketiadaannya yang membuat suasana terasa janggal. Ibuku duduk di depan kompor kecil, menjerang air, sementara Mak Lantari datang membawa beberapa helai pakaian yang baru diangkat dari jemuran orang lain. Salah satu cara ia menambah penghasilan, menjadi, "Bang, jemuran tetangga jika hujan turun mendadak." Aku mimpi lagi, Mak, suara ibuku lirih, hampir tenggelam oleh desis air panas. Mimpi yang sama, tanya Mak Lantari. Di dermaga, malam, ada bayi dibungkus kain tipis, nangisnya kecil, tapi menusuk telinga. Aku berdiri jauh, nggak berani mendekat. Lalu ada seseorang datang, mengangkat bayi itu, dan aku cuma bisa mundur. Aku berdiri di ambang pintu, setengah tubuhku masih di luar, setengah lagi sudah masuk. Kakiku seperti dipaku ke lantai. Seumur hidup, aku tidak pernah mendengar ibuku bercerita tentang bayi lain. Tidak ada adik, tidak ada sepupu yang hilang. Di rumah ini, hanya ada aku dan dia. Tapi caranya mengucapkan kata, bayi, malam itu terdengar seperti seseorang yang sedang menghadap cermin masa lalu dan menolak mengakuinya. Mak Lantari menghela napas panjang, suara napas orang yang kelelahan menyimpan rahasia orang lain. Yum, sampai kapan kamu mau lari dari mimpi itu? Anak ini sudah besar, dia bukan lagi bocah yang kamu selimutkan dengan cerita seadanya. Kalau aku jujur, apa jaminannya hidupnya nggak hancur, Mak? Ibuku balik bertanya. Selama ini, dia mungkin membenciku karena miskin, karena nggak bisa nyekolahin tinggi, karena rumah kita cuma segini. Tapi kalau dia tahu siapa yang sebenarnya meninggalkan siapa, aku takut dia bukan cuma benci, tapi muak. Kata, meninggalkan, menghantam dadaku seperti ombak yang memecah ke dinding dermaga. Selama ini, aku tumbuh dengan satu cerita, ayah pergi, kami ditinggalkan, kami menjadi korban. Aku belajar membenci sosok yang wajahnya samar di kepalaku, mengutuk semua lelaki yang memilih kabur alih-alih bertahan. Tapi malam itu, dari potongan kalimat yang tak sengaja ku dengar, muncul kemungkinan lain yang tidak pernah kuizinkan mampir, bagaimana kalau justru ada bagian dari kisah itu yang sengaja disembunyikan. Aku mundur pelan-pelan, kembali keluar, berdiri di bawah hujan yang mulai mengecil. Air menetes dari ujung atap seng, tepat di depan wajahku. Di gang sempit itu, aku merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran itu justru semakin kuat, bukan menghilang. Setiap kali Pak Raffi datang, aku memperhatikan lebih saksama, caranya menatapku, caranya bercanda dengan Mak Lantari, caranya menahan diri ketika berpapasan dengan ibuku di depan rumah. Ada jeda aneh di antara mereka, bukan jeda orang baru kenal, tapi jeda orang yang menyimpan sejarah panjang. Suatu sore, setelah kami selesai menghitung ongkos dan laba kotor dari beberapa perjalanan, Pak Raffi menutup buku catatannya lebih cepat dari biasanya. Ia tidak langsung berdiri, hanya memutar gelas kopi, melihat sisa ampas yang menempel di dinding kaca. Lalu ia bertanya tanpa menatapku, kamu pernah kepikiran pengen hidup jauh dari pelabuhan ini, Ken? Pertanyaan itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka ke koridor yang belum pernah kubayangkan. Tentu pernah, jawabku, mencoba terdengar santai.
Tapi mimpi anak gang kayak aku biasanya berhenti di papan nama kota. Nggak pernah sampai ke gedung kantoran. Ia tersenyum, kali ini lebih lebar dari biasanya. Kamu tahu, banyak orang besar lahir dari tempat yang lebih susah dari gang ini. Bedanya, sebagian di antaranya punya orang yang percaya sama mereka duluan, bahkan sebelum mereka percaya pada diri sendiri. Aku mengangkat alis. Dan Bapak mau bilang, Bapak orang itu buat aku. Ku pancing. Ia tidak langsung mengiyakan. Tangan tuanya mengelus punggung buku catatan, seolah di situ ada sesuatu yang lebih penting dari angka-angka yang baru kami hitung. Aku cuma pengen hutangku ke hidup sedikit berkurang, katanya pelan. Dulu, ada orang yang mengambil sesuatu dariku, dan aku nggak sempat protes. Sekarang, kalau aku bisa mengembalikan sesuatu ke orang lain, mungkin dada ini rasanya bisa bernapas sedikit lebih lega. Kalimat itu menggantung di udara. Aku ingin bertanya lebih jauh, hutang apa, diambil siapa, di masa lalu yang seperti apa. Tapi entah kenapa, ada intuisi yang menahanku. Seperti berdiri di tepi dermaga gelap, mendengar suara ombak yang besar, dan tahu kalau di depan sana mungkin ada batu karang yang siap melukai. Malam itu, ketika aku pulang, ibuku sudah menungguku di depan pintu. Biasanya ia ada di dapur atau di dalam, tapi kali ini ia duduk bersandar di dinding luar, seolah sejak tadi menjaga posisi itu. Wajahnya letih, tapi matanya terjaga penuh. Kamu lama sekarang kalau Pak Raffi datang, katanya tanpa basa-basi. Kerjaannya tambah banyak, Bu, jawabku, mencoba terdengar biasa. Kerjaan atau cerita? Pertanyaan itu membuatku menunduk. Di pelabuhan, orang pintar membaca cuaca dari angin dan awan. Di rumah ini, ibuku pintar membaca isi kepalaku dari cara aku menghela napas. Aku cuma belajar hitung-hitungan, Bu. Biar nggak buta angka terus. Belajar itu bagus, ia mengangguk pelan. Yang ibu takut, kamu ikut mengangkat beban yang bukan milikmu. Aku ingin berkata, sejak kapan hidupku tidak berisi beban orang lain. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Di dalam kepalaku, dua potongan dunia mulai saling mendekat, mimpi tentang bayi di dermaga yang terus menghantui ibuku, dan laki-laki berjaket hijau yang tiba-tiba muncul di gang kami dengan truk tua dan buku catatan penuh angka. Suatu hari, tanpa sengaja, aku menemukan sesuatu di bawah tumpukan baju lama di lemari kayu, selembar foto yang warnanya sudah nyaris pudar. Di sana, terlihat seorang perempuan yang mirip ibuku, lebih muda, berdiri di dermaga dengan wajah cemas. Di pelukannya, ada bundelan kain kecil yang mungkin bayi. Di sisi lain foto, samar-samar, ada siluet seorang laki-laki yang berdiri agak jauh, menoleh ke arah kamera seolah tertangkap basah. Aku mendekatkan foto itu ke jendela, mencoba menangkap lebih banyak cahaya. Garis rahangnya, bentuk bahunya, bahkan cara ia berdiri, ada sesuatu yang terasa familiar, seperti melihat bayangan yang sama tapi di waktu berbeda. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bahwa kisahku bukan cuma tentang anak gang yang berusaha naik kelas lewat angka. Ada cerita lain, lebih besar, yang sudah berjalan jauh sebelum aku mampu mengucapkan namaku sendiri. Dan entah suka atau tidak, aku tahu satu hal, cepat atau lambat, semua orang di rumah petak ini akan dipaksa berhenti berlari dan menatap masa lalu tepat di wajahnya. Waktu mengajari satu hal yang sederhana, tidak ada rahasia yang benar-benar hilang, ia hanya menunggu momen yang tepat untuk muncul di permukaan. Di pelabuhan, kadang itu berarti kontainer yang sempat disembunyikan, akhirnya diperiksa bea cukai. Di hidupku, momen itu datang dalam bentuk amplop coklat lusuh yang disodorkan Pak Raffi di suatu sore yang tampak biasa saja. Hari itu langit cerah, tidak ada tanda hujan, tapi dadaku terasa berat sejak bangun pagi. Entah karena mimpi tentang foto pudar di lemari, atau karena cara ibuku diam sarapan tanpa komentar, seolah semua kata sudah habis dipakai bertahun-tahun lalu. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, bantu mak lantari di warung, mengantar pesanan kopi ke sopir, dan menunggu truk familiar itu muncul dari tikungan. Ketika Anugerah Samudra akhirnya menepi, ada sesuatu yang berbeda dari cara Pak Raffi turun. Ia tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak selelah biasanya. Wajahnya seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan besar, dan kini tinggal menjalani konsekuensinya. Ia memanggilku, bukan dengan melambaikan tangan, tapi dengan sedikit mengangguk. Isyarat kecil yang membuatku langsung tahu, ini bukan sekadar sesi hitung-hitungan pendapatan harian.
Kami duduk di meja paling pojok, di sudut yang tidak terlalu terlihat dari jalan. Mak Lantari, entah sengaja atau tidak, memilih sibuk di dapur belakang, meninggalkan kami berdua dengan 2 gelas kopi dan 1 piring pisang goreng yang hampir tak tersentuh. Pak Raffi tidak langsung membuka bukunya hari itu. Sebaliknya, ia mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasnya, meletakkannya di meja, dan mendorongnya pelan ke arahku. Ken, suaranya pelan tapi jelas, kadang hidup kasih kita 2 pilihan sama-sama nggak enak, terus pura-pura nggak tahu, atau berani lihat semuanya dan siap nanggung rasa sakitnya. Aku menatap amplop itu. Tidak besar, tidak berat, tapi rasanya seperti batu yang dilempar ke tengah danau tenang. Aku menelan ludah, mencoba membaca sesuatu dari wajahnya, namun sorot matanya susah ditebak. Di dalam kepalaku, suara ibuku dan Mak Lantari dari beberapa minggu lalu kembali bergema. Bayi di dermaga, seseorang yang mengangkatnya, seseorang yang memilih mundur. Ini apa, Pak? Tanyaku akhirnya. Ia menghela napas panjang. Sebelum kamu buka, aku cuma mau bilang satu hal, apapun yang kamu lihat nanti, kamu punya hak penuh untuk marah, benci, atau bahkan memutuskan nggak mau ketemu aku lagi. Tapi jangan buru-buru ambil kesimpulan sebelum dengar semuanya. Tangan kiriku gemetar saat merobek ujung amplop. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas tipis dan foto yang lebih terawat dari yang pernah kutemukan di lemari ibuku. Foto pertama memperlihatkan seorang perempuan muda yang jelas adalah ibuku, berdiri di dermaga dengan wajah gelisah. Di gendongannya, bayi yang terbungkus kain tipis, wajahnya samar tapi matanya, bahkan dalam bentuk hitam putih, terlihat mirip denganku. Foto berikutnya membuat napasku tercekat. Seorang laki-laki berdiri agak jauh, menatap ke arah perempuan itu. Wajahnya lebih jelas di sini. Garis rahang, bentuk alis, bahkan caranya mencondongkan tubuh sedikit ke depan, semuanya terasa familiar. Bukan karena aku pernah melihatnya langsung, tapi karena selama ini aku melihat versi tuanya setiap kali Pak Raffi menatap cermin di warung. Kertas lain berisi salinan laporan singkat dari pos jaga pelabuhan, tentang bayi yang ditemukan di dekat dermaga pada malam tertentu 2 dekade lalu. Di catatan itu tertulis nama petugas yang membawa bayi itu ke panti sementara sebelum ada keputusan lebih lanjut. Nama itu sama dengan nama lengkap yang kini sering kutulis di sudut buku catatan, Raffi Gusnandar. Kamu mungkin sudah bisa nebak sebagian, suara Pak Raffi memecah keheningan. Malam itu, aku, bukan cuma sopir yang kebetulan lewat. Aku adalah orang yang mengangkat bundelan kain itu sebelum basah laut menelan semuanya. Dunia di sekelilingku mengecil. Suara truk, klakson, bahkan tawa para sopir di depan warung terdengar jauh, seolah aku berada di bawah air. Aku menatap foto, menatap Pak Raffi, lalu menatap lagi foto ibuku. Potongan-potongan yang selama ini berputar di kepalaku mulai menemukan tempatnya, tapi bukan dengan cara yang membuat lega. Jadi, selama ini, Bapak, suaraku serak, tak sanggup menyelesaikan kalimat. Ia menggeleng pelan. Bukan begitu. Ia menarik napas, lalu melanjutkan, aku bukan ayah kandungmu, Ken. Tapi malam itu, aku adalah satu-satunya orang dewasa yang memutuskan kamu nggak boleh hilang begitu saja. Aku yang bawa kamu ke tempat aman, aku yang tulis laporan itu, aku yang melihat perempuan itu mundur dengan mata penuh air tapi kaki tetap melangkah pergi. Kata-kata itu menyayat bagian terdalam yang bahkan tak pernah kusentuh. Selama ini, kebencianku punya bentuk jelas, sosok laki-laki tak bertanggung jawab yang kuciptakan di kepala sebagai ayah yang pergi. Tapi kini, definisi pergi berubah. Meninggalkan bukan lagi hanya soal siapa yang melangkah keluar, tapi juga siapa yang memilih tidak berlari kembali. Kenapa Bapak baru bilang sekarang? Tanyaku, setengah marah, setengah memohon penjelasan. Karena selama ini aku sendiri pengecut, jawabnya jujur. Aku pikir, cukup kalau aku bantu kamu dari jauh, kasih kamu kerjaan, kasihan sedikit. Tapi tiap kali lihat matamu, tiap kali kamu tertawa atau protes soal angka, aku tahu itu nggak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa nyamanmu sekarang, hakmu buat tahu dari mana kamu benar-benar datang. Aku ingin marah. Pada ibuku, pada lelaki di foto yang tak jelas siapa, pada laki-laki di depanku yang memegang kunci rahasia hidupku selama ini. Tapi amarah itu seperti air yang tertahan di tenggorokan. Di satu sisi, aku merasa dikhianati.
Di sisi lain, aku ingat malam-malam ketika perutku keroncongan dan hanya Pak Raffi yang diam-diam menambah lauk di piringku. Hari-hari ketika ia sabar mengulang penjelasan soal angka sampai aku paham. Tawa kecilnya ketika aku salah menyebut istilah logistik, dan cara ia berkata, pelan-pelan saja, yang penting kamu nggak berhenti belajar. Jadi, aku bayi di laporan ini. Tanyaku lirih, memegang kertas yang kini basah oleh keringat tanganku. Iya, jawabnya, dan perempuan di foto itu adalah ibumu sekarang. Dia bukan orang asing yang memungutmu. Dia adalah orang yang dulu berdiri di ujung dermaga dengan salah satu keputusan tersulit di hidupnya. Kata-katanya menamparkan kesadaranku. Selama ini, aku memandang ibuku sebagai korban tunggal. Kini, aku dipaksa mengakui bahwa dalam cerita ini, tidak ada yang benar-benar bersih. Semua orang pernah mengambil keputusan buruk, tanpa pengecualian. Bahkan mungkin, termasuk aku di masa depan. Kamu berhak marah pada ibumu, lanjut Pak Raffi pelan. Berhak juga marah padaku yang diam terlalu lama. Tapi sebelum kamu memutuskan apa yang akan kamu lakukan, temuilah dia sebagai seorang laki-laki, bukan lagi sebagai anak kecil yang cuma mendengar versi satu pihak. Tanyakan langsung, dengarkan penuh. Abis itu, baru kamu putuskan. Aku menggenggam amplop itu erat-erat. Bagian diriku ingin berlari ke rumah, menggedor pintu, dan menuntut semua jawaban saat itu juga. Bagian lain ingin kabur sejauh mungkin, mencari kota di mana tidak ada pelabuhan, tidak ada foto, tidak ada nama-nama yang menempel di masa kecilku. Di tengah kekacauan itu, satu hal tiba-tiba terlintas, kalimatnya beberapa waktu lalu tentang orang yang terjebak di tempat yang sama bukan karena tak punya kesempatan pergi, tapi karena merasa tidak pantas berada di tempat lain. Mungkin, Selama ini bukan hanya aku yang terjebak. Mungkin, orang-orang dewasa di sekitarku juga sudah lama duduk di dermaga yang sama, menunggu kapal yang mereka sendiri tidak berani naiki. Sore itu, ketika matahari mulai turun dan bayangan truk memanjang di aspal basah, aku tahu satu hal, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan kembali ke pola lama. Ada angka baru di buku catatan hidupku, dan kali ini, aku yang harus memutuskan bagaimana menghitungnya. malam itu, rumah petak kami terasa lebih sempit dari biasanya. Dinding kayu yang dulu kujadikan tempat menempel poster murahan kini seperti bergerak mendekat, memaksa semua napas ditarik lebih pendek. Amplop coklat yang tadi disodorkan Pak Raffi kini ada di tanganku, kusut karena terlalu sering kugenggam sepanjang jalan pulang. Setiap langkah menyusuri gang, aku merasa seperti seseorang yang sedang berjalan menuju ruang sidang, bukan sekadar pintu rumah sendiri. Ibuku duduk di lantai, di dekat tikar yang sudah mulai tipis, dengan panci kecil di depannya. Ia sedang mengaduk sayur bening yang aromanya biasanya menenangkan. Tapi malam itu, bahkan wangi bawang tumis pun tak sanggup menutupi aroma kegelisahan yang menggantung di udara. Ketika aku membuka pintu, ia menoleh cepat, seolah sudah menunggu suara engsel kayu itu sejak tadi. "Kamu kok lama?" tanyanya, suara bergetar sedikit. Aku tidak langsung menjawab. Tanpa melepas sandal, aku melangkah masuk, duduk di kursi plastik yang menghadapnya. Amplop di tanganku kutaruh di tengah ruang, di atas lantai, seolah itu benda asing yang tiba-tiba jatuh dari langit. "Ibu tahu ini apa?" tanyaku pelan. Matanya langsung tertuju ke amplop. Dalam hitungan detik, wajahnya memucat. Tangan yang tadi memegang sendok kayu melemah, dan panci hampir tergelincir kalau saja tidak cepat ia tahan. Ia tidak menjawab, tapi tatapannya cukup untuk membuatku yakin, aku tidak sedang membawa kabar baru. Yang baru hanyalah keberanianku bertanya. "Kenji," ia memanggil namaku lirih. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan suara agar tidak pecah. "Aku sudah capek jadi anak kecil, Bu. Selama ini aku cuma dengar satu cerita, ayah pergi, kita korban. Sekarang aku tahu, di malam yang ibu mimpi terus itu, ada cerita lain yang ibu simpan rapat-rapat." Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibuku bukan sebagai sosok yang selalu tegar menahan dunia, tetapi sebagai manusia biasa yang kelelahan memikul beban yang terlalu lama ia peluk sendiri. "Aku nggak datang buat mengadili," lanjutku. "Aku cuma mau dengar dari mulut ibu sendiri, bukan dari foto, bukan dari laporan, bukan dari orang lain. Kenapa waktu itu ibu mundur?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Waktu seolah melambat,
Hanya menyisakan suara sendok yang jatuh menyentuh lantai dan bunyi jam dinding murahan yang berdetak tidak teratur. Pelan-pelan, ibuku menurunkan tangannya. Matanya sembab, tapi di dalam sorotnya ada sesuatu yang baru, kelelahan bercampur keberanian. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia bercerita tentang perempuan muda polos yang datang ke kota besar dengan harapan sederhana, tentang cinta yang ia kira rumah, tapi ternyata cuma tempat singgah sementara, tentang tekanan keluarga, rasa malu, dan ketakutan jadi bahan omongan. Malam di dermaga itu, katanya, bukan adegan dramatis dalam sinetron. Tidak ada musik mengharukan, tidak ada cahaya romantis. Yang ada hanya angin yang menusuk tulang, lampu kapal yang berkedip jauh, dan suara bayi yang begitu kecil tapi serasa menghancurkan seluruh rencana hidupnya. Aku berdiri di situ, antara ingin memeluk dan ingin menghilang, ucapnya lirih. Dan aku memilih mundur. Bukan karena nggak sayang, tapi karena aku pengecut. Aku pikir, kalau aku hilang sekarang, hidupmu bisa ditata orang yang lebih siap. Nyatanya, yang paling menderita justru kamu. Kata-katanya menembus bagian terdalam yang selama ini hanya terisi kemarahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keputusan itu bukan hanya dari kacamata anak yang ditinggalkan, tapi juga dari wanita muda yang ketakutan, sendirian, dan tidak punya siapa-siapa. Luka itu tetap luka, tapi bentuknya berubah. Terus kenapa akhirnya ibu ambil aku kembali? Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Karena dunia nggak sebaik bayanganku. Orang yang seharusnya menjagamu malah menjadikanmu beban. Ada laporan, ada panggilan, ada ancaman kamu akan dipindah kota. Di tengah semua itu, cuma satu orang yang berkeras kamu tetap di sini, dekat dengan pelabuhan, dekat dengan tempat kamu pertama kali menangis. Nama orang itu tidak ia sebut, tapi aku tahu. Gambar laki-laki yang mengulurkan roti, yang sabar mengajariku angka, yang menatapku dengan pandangan campur aduk antara bangga dan bersalah, muncul jelas di kepalaku. Pak Raffi bukan ayah kandung, bukan juga pahlawan sempurna. Ia hanya seorang laki-laki yang tidak tega melihat bayi dengan masa depan digantung di ujung dermaga. Percakapan malam itu tidak menghapus semua sakit. Ada bagian diriku yang tetap kecewa, tetap merasa berhak marah. Tapi di sela-sela itu, sesuatu mulai tumbuh, pengertian bahwa hidup jarang menawarkan pilihan hitam putih. Keburukan dan kebaikan seringkali dilakukan oleh orang yang sama, dalam tubuh yang sama, hanya di waktu yang berbeda. Tahun-tahun berikutnya berjalan cepat. Dengan dorongan Pak Raffi, aku berani melangkah sedikit lebih jauh dari gang belakang pelabuhan. Ia membantuku mencari beasiswa kursus akuntansi dasar, mengenalkanku pada orang yang butuh anak magang di kantor logistik, dan mengajarkan satu hal yang terus kuingat, kalau kamu mau keluar dari tempat ini, jangan cuma keluar dengan badan. Keluar juga dengan cara berpikir. Aku bekerja keras, jatuh bangun, pulang larut, dan tetap sesekali membantu di warung Mak Lantari. Gang belakang pelabuhan tidak pernah benar-benar kutinggalkan, tapi pelan-pelan, aku membangun dermaga lain di dalam pikiranku, tempat di mana aku punya pilihan lebih banyak daripada sekadar menunggu kapal lewat. Bertahun-tahun kemudian, ketika aku berdiri di depan jendela kantor tinggi dengan logo perusahaanku sendiri di dinding lobi, aku melihat pemandangan yang sangat berbeda dengan dulu. Bukan lagi kontainer yang berjejer di kejauhan, melainkan lampu kota yang tak tidur. Di meja kerjaku, tidak ada lagi catatan kacau di kertas minyak, tapi laporan digital rapi dengan grafik yang dulu hanya bisa kupandangi di layar orang lain. Namaku tertulis jelas di papan direktur, Kenji Darmawijata, pendiri dan pemilik perusahaan logistik yang kini bekerja sama dengan banyak armada, termasuk truk tua yang catnya pernah pudar dengan tulisan Anugerah Samudra di sampingnya. Hari itu hari istimewa, bukan karena kontrak besar baru saja ditandatangani, atau karena media datang meliput kisah anak pelabuhan jadi bos besar. Hari itu istimewa karena di pojok ruangan, duduk seorang lelaki tua dengan jaket yang kini diganti kemeja sederhana, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, ibuku duduk canggung, menggenggam tas tangan yang sudah lama ia pakai turun-temurun. Di sudut lain, Mak Lantari tak henti-henti mengusap ujung kerudung, seolah tidak percaya ia berada di ruangan yang lampunya sedingin AC, bukan lampu kuning di warung. Aku melangkah ke tengah ruangan, memperkenalkan mereka ke tim, menyebut mereka bukan sebagai orang asing, tapi sebagai alasan kenapa aku berdiri di sini.
Kalau bukan karena perempuan yang bertahan di gang belakang pelabuhan ini, kataku sambil menatap ibuku, mungkin aku sudah hilang entah di mana. Dan kalau bukan karena lelaki yang kalian lihat diam di pojok sana, mungkin aku cuma akan jadi penonton di hidup orang lain, bukan pemain utama di hidupku sendiri. Pak Raffi menunduk, menyeka sudut mata dengan punggung tangan. Setelah semua orang bubar, menyisakan kami bertiga, ia mendekat. Kamu nggak perlu sebut-sebut aku tadi, katanya pelan. Aku perlu, jawabku. Karena dulu, waktu ibu mundur, bapak yang maju. Waktu hidup hampir melemparku ke arus yang salah, bapak yang memungutku. Aku nggak bisa mengubah malam di dermaga itu, tapi aku bisa mengubah cara aku membayar hutang ke orang-orang yang tetap tinggal. Kami berdiri di dekat jendela, memandang kota yang jauh dari bau solar dan asin laut. Namun di kepalaku, suara klakson truk dan teriakan pelabuhan tetap terdengar jelas, seperti rekaman yang tak pernah benar-benar mati. Aku tersenyum kecil, lalu berkata pada diriku sendiri, dan pada siapapun yang mungkin suatu hari mendengar kisah ini. Tidak semua orang punya kesempatan dipungut dua kali dalam hidup, pertama kali sebagai bayi yang hampir hilang di dermaga, dan kedua sebagai remaja yang hampir tersesat di gang sempit. Aku beruntung karena punya keduanya. Jadi, kalau kamu yang sedang mendengar cerita ini merasa hidupmu berantakan, merasa orang-orang dewasa di sekitarmu banyak salahnya, ingatlah satu hal, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, tapi jangan berhenti berjalan. Gunakan luka itu sebagai pengingat, bukan sebagai penjara. Karena pada akhirnya, yang menentukan mau jadi korban selamanya atau bangkit jadi nahoda hidup sendiri, bukan pelabuhan tempat kamu dilahirkan, tapi keputusanmu untuk melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Kalau cerita ini menyentuh sedikit saja bagian dari hidupmu, jangan lupa bagikan ke orang-orang yang kamu sayang, siapa tahu mereka juga butuh diingatkan bahwa kebaikan kecil bisa mengubah nasib seseorang. Dukung terus cerita-cerita seperti ini dengan cara like, komentar, dan subscribe, supaya kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.